Hello, we meet again in meeting 3. Here we are going to talk about writing an impressive curriculum vitae. And apa sih bentuk curriculum vitae di Amerika itu namanya apa? Di Amerika, curriculum vitae itu disebut resume or resume. Jadi resume itu adalah CV ya, jadi sama. Jadi di Amerika itu disebut resume or resume. Nah, apa sih itu CV? Gimana sih cara buat CV? Ya, kita mulai belajar sekarang mengenai CV. Saya akan bahas. Coba lihat materi kita mulai. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai curriculum vitae. Here, we are going to talk about what is a CV, when should you use a CV, how long should a CV be, what information should a CV include, and what makes a good CV. Let's start with what is a CV first. CV is a curriculum vitae, itu kepanjangannya. Okay, it's a short description of the person's educational and professional history. Jadi di CV kamu akan menjelaskan deskripsi mengenai sejarah pendidikan dan profesional kamu. Nah, ini di bidang pekerjaan sebelumnya apa aja sih story kamu. Nah, kita akan sebutkan di CV. Nah, ingat lagi, CV ini dengan kata lain kamu juga selling yourself. Gimana sih caranya supaya orang melihat kita sebagai sesuatu yang memang pantas untuk dipilih. Nah, gimana? Di CV ya, semuanya ya. Nah, CV juga sebagai representatif diri kamu. Karena untuk pertama kali tahap yang akan dilewati itu adalah tahap screening CV, administrasi. Kalau seandainya CV kamu nggak mewakili diri kamu dan memang nggak sesuai dengan apa yang mereka minta kualifikasinya, kamu akan dieliminasi. Nah, itu gunanya CV itu penting sekali, bentuknya itu harus sesuai dan memang sesuai juga dengan apa yang mereka butuhkan, mereka minta kualifikasinya sesuai. When do you use it? When you are applying for a job, sudah pasti kamu akan menggunakan CV ya. At interviews to read while waiting to be called in for phone applications. Nah, kalau seandainya kamu lulus, kamu harus benar-benar memahami isi CV kamu. Ingat, kalau kamu nggak tahu apa isi CV kamu itu kacau. Karena nanti di interview kamu bakalan ditanya lagi bentuk yang sama dan kamu nggak bisa buka-buka CV. Kalau kamu belum paham, pahami lagi, hafal lagi sebelum interview kamu dimulai. Oke? Okay? How long should a CV be? Short, not longer than 2 pages. Jangan pernah kasih CV itu lebih dari 2 halaman. Ya, pendek aja, ringkas. Kenapa? Karena kalau kepanjangan itu bukan CV lagi namanya, tapi jurnal. Oke? Okay? Jadi kamu harus benar-benar paham bahwa yang namanya CV itu nggak boleh panjang-panjang. Pendek saja, nggak boleh lebih dari 2 halaman. Lalu, nah, inilah bentuk CV-nya. What information should a CV include? Apa aja sih informasi yang harusnya ada di CV? Personal information itu penting sekali. Work experiences itu juga sangat penting ya. Ini sebagai bahan rujukan bagi mereka ya. Education kamu ini sangat-sangat penting. Skills and interest juga penting. Disinilah kita masukkan skills dan interest yang kita pelajari di meeting sebelumnya. Oke? Lalu, nah, apa aja sih yang ada di personal information itu? Yang ada di personal information itu adalah name and surname kamu. Name ini adalah nama kamu, ya. Surname ini dan nama panggilan kamu. Oke, okay. Date of birth. Nah, ini lebih baik dengan umur saja.
ya. Karena biasanya tempat tanggal lahir ini nggak agak privacy, dia dia tidak terlalu, tapi kebanyakan di Indonesia masih dipakai sih. Tapi lebih baik cukup disebutkan umur saja. It's okay. Lalu address, alamat, email address tolong jangan bikin email address kamu yang nggak masuk di akal ya, harus yang sensible ya. Kenapa? Nggak mungkin dong email kamu dibuat situ matalelaki@gmail.com, nggak mungkin kan. Jadi buatlah dengan nama kamu ya, jangan yang moneyhunter@gmail.com, itu nggak sensible namanya. Oke. Telepon number langsung dibuatkan dengan area code kamu ya, in case nanti yang akan menghubungi kamu itu adalah kantor pusat di luar negeri, kita nggak tahu. Picture just if required. Nah, biasanya kita memang meletakkan gambar 3x4 yang jelas muka kita di CV ya, tapi nggak selamanya harus. Kenapa? Karena terkadang gambar ini juga dipisah letaknya. Ya, nanti mereka juga minta satu close up tersendiri juga untuk itu. Oke. Nah, itu di bagian personal information. Oke. Bagaimana dengan work experience? Ingat, buatlah pengalaman pekerjaan itu kamu mulai dengan tahun yang lebih awal atau tanggal yang paling awal. Yang paling terkini. Ya, bukan awal, paling terkini. Nah, kalau kamu nggak punya job experience ya, langsung aja mulai dengan education, dan kalau kamu punya part-time job atau voluntary job, voluntary work, silakan kamu masukkan juga di sana, boleh. If you have a lot, kalau punya banyak banget, cukup pilih yang sesuai dengan pekerjaan yang kamu apply, cocokkan. Yang apply kamu itu bidangnya adalah marketing, kamu ambil pekerjaan yang pengalaman pekerjaannya ada hubungannya dengan bidang marketing, oke? Lalu give address of the company and the time spent there. Jadi kamu harus memberikan address company kamu, ya. Lalu berapa lama sih waktu kamu itu, kapan sih kamu bekerja di sana, oke? Don't leave gaps. Next. Lalu education. Nah, education ini juga penting sekali, oke? Nah, starting with the most recent and not going back to fair. Mulai dari yang terbaru. Yang terbaru kamu apa? Yang terbaru kamu itu adalah university, example. Nah, kamu sekarang tamatan Politeknik Ati Padang. Jadi Politeknik Ati Padang paling atas. Baru setelah itu SMA. Ya, but sometimes juga tidak semuanya ada bentuk International Standard Classification of Education, memang dari bawah gitu. Ini tergantung dia maunya penggunaannya seperti apa. Oke. Itu untuk education. Lalu skills and interest ini yang harus kamu buat. Choose interest relating to your job. Jangan ambil semuanya. Choose berdasarkan job kamu, maunya job kamu gimana. Language skills kamu itu apa? Bagaimana? Bahasa Inggris kamu gimana? Kamu jelaskan di sana. Computer skills kamu apa saja? Social skills kamu bagaimana? Technical skills kamu seperti yang kita sudah bahas, ada specific, ada basic ya. Itu harus kamu jelaskan, kamu sebutkan. Organizational skills kamu gimana? Artistic skills nggak, kalau memang nggak sesuai dengan pekerjaan yang kamu apply, nggak usah dimasukkan. Other skills apa yang kamu punya? Berhubungan dengan mungkin bidang kamu punya ya. Nah, situ kamu bisa masukkan. Lalu, how to write a good CV. Nah, employers take less than a minute for a CV, so you need to make an impact. Ingat, yang memberikan pekerjaan ini, dia cuma ngasih kamu waktu itu kurang dari 1 menit untuk ngecek CV kamu.
ya. Jadi kalau kamu seandainya ngasih CV itu kepanjangan, nggak bakalan dibaca. Nah, gimana caranya supaya CV kamu ini bisa dibaca semuanya? Jadi nggak boleh panjang. Nah, gampang dibaca, jangan ribet. Dan ordernya, urutannya itu logis. Ya, jangan personalnya di mana, educational backgroundnya di mana. Ini pisah-pisah nggak jelas, random. Nah, itu nggak boleh. Writing not too small or too big, nggak boleh terlalu gede, nggak boleh terlalu kecil penulisannya, ya. And avoid writing whole sentences and it's just short sentences. Jangan ditulis panjang-panjang kalimatnya, dan nggak usah semuanya ditulis, cukup kasih yang sentence-nya itu short saja. Ya, hindari yang namanya kesalahan grammar dan juga penulisan. Okay, so kamu harus benar-benar menyesuaikan dengan apa yang kamu apply. Itu yang harus kamu buat di sana. Kamu buat mereka impress dengan CV kamu yang memang clear, ya, tidak terlalu panjang, mudah dibaca, ordernya itu jelas, tulisannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, dan kalimatnya tidak panjang-panjang. Okay. So, satu lagi yang harus kamu ingat, nggak boleh ngeprint CV ini satu halaman itu ada 2, nggak boleh. Ya, kalau mau di-print dipisah dia, oke? Okay? Dan jangan apa namanya? Jangan disisain gitu loh. Memang harus dibuat itu pas banget, ya. Dan kamu harus benar-benar ngecek lagi CV kamu itu udah benar-benar layak untuk diberikan untuk apply pekerjaan atau enggak. Oke, okay? So that's all for CV. Untuk pertanyaan, kamu silakan share di grup. Kita akan lakukan sesi tanya jawab di grup. Ya, thank you so much for joining this meeting. I'll see you in the next meeting. Okay, we are going to do a CV practice writing. Bye.